kembali kedatangan satu grinder terbaru atau flagship dari Easy Presso guys ya. Dan hari ini waktunya unboxing, dan kebetulan ini adalah kakak dari grinder saya yang sebelumnya, yaitu Easy Presso K-Max ya. Dan kebetulan namanya Anda coffee lovers ya, pasti lihat-lihat di web ya, ada iklan muncul, ternyata ada yang baru nih. Kalau saya rasa-rasa mirip kayak handphone ya, jadi selalu keluarin grinder baru yang tipe baru, desain baru, dengan kelebihan-kelebihan yang ada di Easy Presso K Ultra ini guys ya. Jadi kebetulan hari ini saya mau unboxing K Ultra ya, dimana ini adalah flagshipnya kalau menurut Easy Presso nya guys ya. Jadi langsung aja kita unboxing. Ini kasnya, ciri khasnya Easy Presso dengan selalu tampilan boxnya sama guys ya. Jadi setiap Easy Presso rata-rata yang saya unboxing memang tampilan boxnya selalu sama gitu ya. Jadi ya memang mungkin ciri khasnya ya. Kalau kita ngomong handphone, Anda pasti tahu lah yang warna-warnanya hitam cenderung ke black matte ya. Kira-kira handphone apa guys ya. Jadi kira-kira mirip-mirip lah dengan handphone yang inisialnya S gitu ya. Jadi kalau flagship selalu warnanya warna-warna elegan ya. Langsung aja kita lihat. Nah, yang menarik selalu datang dengan travel case ya. Jadi kalau kalian kepingin grinder yang all in one, ini mungkin bisa jadi pilihan karena Anda nggak perlu lagi beli travel case-nya. Anda tinggal beli grindernya, dia sudah include dengan travel case-nya. Jadi kalau kalian kepingin traveling, kalian kepingin bawa grinder, sudah all in one di satu grinder ini beserta travel case-nya ya. Dan memang cakep banget ya guys ya. Jadi saya sendiri beli K Ultra ini pastinya ada alasannya. Jadi saya iseng-iseng, saya lihat, kemudian saya pikir ya, saya udah ada Easy Presso K-Max, mau diapain nih? Kebetulan ada yang nawarin guys ya. Jadi ya udah, K-Max saya akhirnya saya lego guys ya. Kebetulan penawarannya juga cukup oke. Nah akhirnya saya klik untuk yang K Ultranya. Jadi kalau kita lihat dari segi desain guys, jadi ini mirip handphone yang logonya logo-logo Apple gitu ya. Nah itu udah desainnya desain curve ya, desain dengan edisi handphone terbaru, selalu rilisnya bukan model kaku lagi guys ya. Jadi kalau yang kita sebelumnya grinder Easy Presso yang K-Max, dia lebih kotak-kotak ya, lebih klasik. Jadi kalau kalian suka grinder klasik mungkin lebih cocok ya. Dan juga memang kalau dari segi crank ya, cranknya dia udah bisa ditekuk-tekuk ya guys ya. Jadi kita lihat cranknya ini yang menarik adalah kabarnya bisa ditekuk guys ya. Jadi tinggal kita putar ke atas ya, ditekan lalu kita putar ke atas guys. Gini ya. Jadi kalau kita mau traveling, kita tinggal putar aksisnya, cranknya maksud saya ya, langsung kita taruh seperti ini guys ya. Jadi desainnya, looks-nya elegan sekali dan juga menarik untuk dilihat. Saya sendiri cenderung kalau baru unboxing, kalau saya disuruh milih dengan Easy Presso saya yang lama, pastinya saya memilih yang K Ultra guys ya. Jadi memang flagshipnya nggak salah lagi, memang secara desain udah oke ya. Aksesnya lebih compact sih menurut saya. Kalau dibawa traveling, dibawa jalan-jalan, kalian mungkin bisa pilih yang ini karena memang secara desain, secara kompaksitas dia lebih gampang. Kalau kita nggak pakai travel bag, kita mau ringkas masukin aja ke backpack, udah kita bisa jalan-jalan pakai backpack dengan grinder ini guys. Tentunya ini juga datang dengan brush yang sudah include di dalamnya guys, yaitu brushnya mirip kosmetik ya kalau saya lihat ya. Jadi untuk blush on bisa nih guys ya. Jadi ini juga untuk membersihkan part-part dari burnya yang sisa-sisa kopi, ini juga bagus sekali. Kalau ini mungkin untuk cenderung ke sela-selanya yang lebih keras, mungkin pakai brush yang satunya ya. Ini juga menarik dan juga tentunya ada blower. Dia datang dengan blower yang kita bisa bersihkan atau tiup sisa-sisa kopi supaya keluar-keluar gitu ya.
Nah makanya kalau kita misalnya ada sisa kopi di atas, kita tinggal blower kayak gini. Blowernya cukup kencang ya guys ya. Jadi karena blowernya kencang, otomatis sisa kopinya pasti lebih cepat keluar dipakai ini. Lalu kalau kalian buat tangannya yang keringetan, bisa pakai karet ini, dikaretkan ke dalam handnya ya, untuk dikaretkan ke dalam gripnya, itu supaya lebih grippingnya lebih bagus lagi ya. Tapi kalau saya sih cenderung nggak keringetan ya, jadi saya kurang perlu, mungkin bisa dipakai buat gelang tangan kali, buat sehari-hari supaya keren ya. Pakai gelangnya isi gitu ya, supaya semuanya terlihat isi guys ya. Nah itu aja sih saya rasa yang datang dengan travel bagnya. Nah tentunya saya sendiri kenapa mau beli K Ultra, tadi saya udah jelaskan di awal bahwa karena K-Max saya ditawarin orang guys ya, jadi saya lepas, akhirnya saya klik dan ternyata saya juga nggak nyesel karena tampilannya betul oke ya. Yang pertama, yang kedua dari segi kualitas, kalau saya bilang dibandingkan K-Max, sebenarnya saya udah tes sebelum saya beli di teman saya, beberapa teman saya juga sudah punya gitu ya. Nah, saya pakai K-Max juga sudah cukup puas ya guys ya. Jadi pemakaian K-Max menurut saya juga sudah sangat oke, karena dari segi sweetness ya, dari segi kemanisan, kalau kita minum kopi itu ada sweetnessnya guys ya. Nah itu sudah cukup oke, bodinya juga sudah oke. Nah alasan saya beli ini karena menawarkan cenderung kompleksitas yang lebih bagus guys ya. Jadi waktu saya coba di teman saya, dia brukan, ternyata memang enak ya, dari segi kompleksitinya jauh lebih bagus. Kemudian dia lebih clean ya, dia lebih bersih, dia lebih clarity-nya lebih jelas. Jadi kalau kita taste kopi, kita bisa lebih tahu ya, ini kira-kira kopi apa yang kita taste. Contoh kita taste-nya adalah strawberry, strawberry-nya cenderung lebih di highlight gitu di grinder ini guys. Nah kalau di K-Max bagus nggak ya? Kalau saya rasa sih K-Max juga bagus ya. K-Max sendiri bagus sekali di sweetness, dia bisa naikkan tingkat sweetness-nya jauh lebih tinggi. Bodinya yang semula medium, dia bisa lebih, bodinya lebih keluar, lebih bold gitu ya. Tapi memang tergantung jenis kopi sekali lagi ya guys ya. Jadi memang ada kopi-kopi tertentu yang memang bodinya dari awal sudah bold. Nah, yang saya bicarakan adalah kalau kopi-kopinya yang light, dia bisa lebih bagus lagi kalau di K-Max. Karena kalau di K Ultra mungkin secara body dia nggak terlalu membody ya. Jadi dia nggak terlalu fokus di body dan sweetness, dia lebih ke arah complexity. Jadi kalau kalian-kalian yang kepingin kompleksiti yang lebih bagus ya, rasa-rasa yang cenderung kita bisa rasakan, contoh adalah merah, buahnya ya strawberry, kita raspberry ya, contoh buah-buah seperti itu kita bisa, oh ini kelihatannya strawberry, ini raspberry. Nah itu kompleksitinya jauh lebih bagus, secara layering akan lebih bagus. Nah mungkin hari ini saya nggak akan bahas lebih ke arah spek-speknya dari taste, dan kita akan bahas itu di video berikutnya atau video yang lain ya guys tentunya. Mungkin kalian yang sudah pakai K-Max atau K Ultra mungkin punya pengalaman yang berbeda dari yang saya alami guys. Mungkin kalian bisa tulis di komen di bawah pengalaman apa yang kalian punya nih tentang K Ultra ataupun K-Max, sehingga kita mungkin bisa saling sharing kira-kira apa yang kalian dapat, sehingga kita bisa lebih men-tweak grinder ini supaya lebih taste-nya lebih oke lagi guys. Ya, terima kasih Anda sudah mendukung channel ini dengan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Sip.